selalu tengeng. Jadi kepalanya itu selalu tengeng kayak gini, miring ke samping. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dan selamat datang ke teman-teman yang baru atau telah lama menikmati channel yang saya buat ini, yang berisi cerita-cerita kami. Semoga menikmati, semoga mendapat sedikit manfaat dari cerita tersebut. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada para subscriber, orang yang men-like atau komen atau bahkan men-share video yang saya bagikan. Cerita yang ingin saya bagikan kali ini adalah cerita yang terjadi pada seorang wali murid, ya, seorang orang tua murid, dimana ketika itu kakak saya jadi seorang guru di situ. Nah, cerita ini didengar oleh kakak saya dan lalu diceritakan ke saya. Nah, cerita wali murid tersebut, jadi dia memiliki anak. Anaknya tersebut sangat pintar, sangat cerdas dan berprestasi di sekolahnya. Orang tuanya ini seorang pengusaha, ya, seorang pengusaha sukses dan berhasil, dimana banyak saingan bisnisnya mungkin tidak suka ke orang tersebut karena kesuksesannya, atau mungkin karena persaingan bisnisnya. Nah, anaknya ini selama ini normal, tidak ada masalah apapun. Dia pun sekolah juga pintar dan baik, bahkan prestasinya cukup bagus. Tetapi suatu ketika anaknya ini mengalami sakit, panas, dan dia pun diobati. Tetapi sakitnya ini tidak kunjung sembuh, dan kecerdasannya pun mulai menurun. Dia berusaha diobati di rumah sakit, di beberapa rumah sakit, dibawa konsultasi ke beberapa dokter, tetapi sakit anaknya ini tidak sembuh-sembuh. Katakanlah anaknya ini namanya Amir, ya. Amir ini tidak sembuh-sembuh, dan bahkan kecerdasannya ini mulai menurun, tiba-tiba mulai menurun.
Dan secara aneh, lama-lama Amir ini selalu tengeng. Jadi kepalanya tuh selalu tengeng kayak gini, miring ke samping, dan itu tidak sembuh-sembuh juga. Jadi telah diperiksakan ke beberapa dokter, ke ahli apapun, orang tuanya pun telah habis banyak untuk mengobati anaknya ini, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Jadi dia selain menjadi kecerdasannya menurun, dia menjadi tengeng, prestasinya pun menurun, dan menyulitkan orang tuanya, terutama untuk pengobatan dan sebagainya. Nah, beberapa bulan kemudian kondisi sakitnya ini cukup lama. Beberapa bulan kemudian kondisi anak ini semakin buruk, dan bahkan badannya juga semakin kurus. Nah, kebetulan orang tuanya ini karena anak-anaknya sekolah di sebuah pondok ya, akhirnya dikenalkan dengan seorang ustadz di pondok tersebut. Dan orang tuanya ini pun menceritakan, bertanya, karena dia mulai berpikir jangan-jangan ada faktor lain yang mengakibatkan anaknya sakit tersebut. Dia pun mencoba ikhtiar, mencoba mencari alternatif pengobatan yang lain, dan mencoba mendatangi ustadz tersebut, karena ustadz ini cukup terkenal ya, banyak kejadian yang terjadi berhubungan dengan ustadz ini. Dan beliau juga termasuk guru saya. Jadi pernah suatu ketika, banyak ya kejadiannya. Jadi suatu ketika pernah ada teman-teman itu, ada salah satu teman saya. Ketika itu dia ada di masjid, dan tanpa diketahui apa penyebabnya, tiba-tiba dia berkelahi sendiri di masjid itu. Jadi dia bertarung sendiri di masjid itu, jatuh sendiri, terpental sendiri. Nah, sampai beberapa saat kemudian, ketika itu masuk waktu sholat ya, kalau tidak salah waktu sholat Isya atau maghrib, saya lupa, kurang pasti. Nah, setelah dia berkelahi sendiri tersebut, jadi dia berkelahi tapi tidak diketahui lawannya dan terpental-pental sendiri. Tiba-tiba dia terdiam, dan kami yang melihatnya, teman-temannya itu segera mendatanginya dan menanyakan sebenarnya ada apa, kenapa dia tadi berkelahi sendiri. Akhirnya dia menceritakan bahwa ketika itu dia melihat ada banyak sosok-sosok jin ya, yang bentuknya seperti bayangan, itu menyerang dia. Jadi dia berkelahi. Nah, ketika dia tadi diam, itu adalah ketika sosok-sosok itu, ketika ada beberapa santri, beberapa murid yang mengatakan, itu ada ustadz
ustadz yang tadi ya, yang saya ceritakan ya, katakanlah ustadz Somad ya, itu ada Ustadz Somad, kata beberapa santri. Nah, ketika mendengar santri berkata seperti itu, tiba-tiba para sosok-sosok hitam ini terlihat seperti ketakutan, dan mereka segera lari semuanya, sehingga teman saya tadi menjadi tenang. Ada kisah cerita lain juga. Jadi ada adik kelas saya ketika itu, dia kesurupan. Ketika itu dia bermain dengan temannya ya, bermain karena dia masih kecil, masih kelas 1 atau 2 MTS ketika itu, atau SMP. Jadi dia berkelahi dengan temannya. Nah, ketika dia berkelahi itu, karena perkelahian ini semakin lama semakin serius, tiba-tiba dia matanya menjadi memerah dan dia mengamuk sendiri di kamarnya, bahkan melompati almari yang tinggi itu, melompat-lompat juga ke tembok, sehingga orang yakin bahwa anak ini sedang kesurupan. Akhirnya dipanggillah Ustadz Somad tadi. Dan ketika Ustadz Somad tadi datang, yang anak ini sebelumnya berusaha disadarkan dengan berbagai cara, dengan disiram air, dibacakan surat-surat, tapi masih mengamuk terus. Ketika Ustadz Somad tadi datang, Ustadz tadi langsung memegang tangan anak ini. Ketika itu anak ini mau memukul Ustadz tersebut ya, Ustadz ini segera langsung memegang tangannya dan mengatakan, "Kamu berani ya sama saya?" Saat itu jin yang ada di tubuhnya ini langsung pergi, jadi dia langsung sadar ya. Jadi banyak cerita, sehingga cukup terkenal bahwa Ustadz ini sangat ditakuti oleh jin ya. Seakan-akan seperti Umar. Jadi kalau di zaman Nabi itu sangat terkenal, Umar ini sangat ditakuti oleh setan ya, atau makhluk sejenis jin yang suka mengganggu. Ketika dia lewat, biasanya sosok-sosok jin ini dalam banyak riwayat ini langsung melarikan diri. Nah, ketika itu orang tua Amir ini bertanya atau mengkonsultasikan masalahnya ke Ustadz Somad tersebut. Ketika mendengar masalah yang dialami oleh orang tua Amir ini, akhirnya Ustadz Somad ini menyuruh agar anaknya ini dibawa ke situ, dan akhirnya ia pun dibawa, dan Ustadz Somad pun meruqyahnya. Jadi ruqyah ini adalah cara pengobatan yang diajarkan oleh Nabi dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran ya, terutama ayat-ayat yang terkenal ampuh untuk meruqyah, seperti surat Al-Mulk, ayat kursi, ayat-ayat akhir surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Itu termasuk surat-surat yang terkenal cukup bagus untuk meruqyah. Bahkan kita pun bisa meruqyah diri kita sendiri dengan cara membaca ayat-ayat tersebut lalu meniupkan
ke gelas, ke air di sebuah gelas, lalu meminumnya, atau kalau sebelum tidur ini meniupkan ke telapak tangan kita, lalu mengusapkan ke seluruh badan kita, sehingga kita terbebas dari gangguan makhluk halus, terutama dari golongan jin ketika kita tidur. Nah, akhirnya anak ini pun diruqyah oleh Ustadz Somad tadi, dibacakan ayat-ayat dan diberikan air minum ya, air minum yang telah diruqyah juga untuk diberikan ke anak ini. Setelah diberikan itu, secara mengejutkan anak ini berangsur-angsur sembuh ya. Jadi tidak lama setelah itu anak ini mulai daya ingatannya, daya kecerdasannya mulai naik, badannya pun mulai gemuk lagi, dan kepalanya yang tengeng ini mulai berangsur-angsur sembuh. Dan itu tidak memerlukan waktu yang cukup lama, akhirnya anak ini pun sembuh. Ternyata menurut Ustadz Somad tadi, ada seseorang yang mengirim, karena saingan bisnis orang tuanya, itu mengirim sesosok jin untuk mencelakakan keluarga orang tuanya tadi. Jadi yang menjadi incarannya ketika itu adalah Amir tadi, anaknya yang sangat dibanggakan ya, berprestasi, pintar, sehingga bisa menghancurkan moral orang tuanya tadi. Nah, anaknya ini dikirim jin. Jin ini namanya jin tengeng. Jadi jin ini memang kondisi fisiknya tengeng ya. Jadi kepalanya miring kayak gini. Kepalanya miring terus kayak gini. Sehingga lama-lama Amir pun menjadi sosok yang seperti itu, yang kepalanya miring. Dan karena mungkin fisiknya dan kondisi ingatannya diambil alih oleh jin tersebut, maka semuanya menjadi semakin menurun. Dan alhamdulillah tidak lama setelah itu Amir ini sembuh seperti sedia kala. Jadi badannya kembali, kepalanya tidak miring lagi, dan kembali menjadi anak yang cukup berprestasi ya. Mungkin ini cerita yang saya bagikan tentang jin tengeng. Jadi jin yang fisiknya tengeng dan dikirim oleh saingan bisnis orang tuanya kepada Amir, sehingga dia kondisinya menjadi seperti itu, dan alhamdulillah sembuh setelah diruqyah. Dimana sebenarnya kita juga bisa membiasakan diri untuk meruqyah diri kita sendiri tiap hari, sehingga dijauhkan dari gangguan hal-hal yang seperti itu ya. Semoga menghibur, semoga bisa mendatangkan sedikit manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.